Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vic Horror. Oh ya, karena di malam hari ini cuaca lagi nggak ngedukung banget ya kita buat explore keluar. Akhirnya kita tunda dulu explore-nya. Mudah-mudahan besok cuaca mendukung dan kondisi pun memungkinkan untuk kita melakukan explore. Tapi jangan khawatir, karena di malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dimana kisah ini terjadi pada tahun 2014. Dan tragedi itu pun menjadi salah satu bencana banjir bandang yang lumayan parah dan paling buruk ya sepanjang tahun tersebut di kota itu. Bagaimana kisahnya? Yuk tetap di channel Vic Horror. Desember 2013. Kita sebut saja namanya Ari. Kita ilustrasikan ya. Mohon maaf apabila ada kesamaan nama tokoh dalam cerita ini. Ari lahir di salah satu kota besar, yang dimana di kota tersebut lumayan padat penduduk dan aktivitas di kota tersebut pun lumayan cukup sibuk. Ari bekerja di salah satu pasar membantu sang paman karena di usianya yang lumayan masih cukup muda, dia harus menjadi tulang punggung keluarga menggantikan peran sang ayah yang telah tiada. Hari itu seperti biasa, setelah selesai bekerja di pasar, Ari pun pamit pulang kepada pamannya. Setelahnya sampai di rumah, kawannya Ari pun datang ke rumahnya Ari. Kita sebut saja kawannya Yoga. Yoga ini cukup sudah lama kenal banget sama si Ari ini ya gengs. Mungkin kayak dari kecil gitu udah kenal sama Ari sama keluarganya gitu ya gengs. Tiba-tiba si Yoga ini ngajak Ari untuk keluar kota. Mengajak Ari untuk berziarah ke salah satu makam Wali Songo. Tanpa pikir panjang, Ari pun mengiyakan ajakan tersebut. Karena si Ari ini salah satu anak yang lumayan cukup religius ya gengs. Jadi kayak untuk ke tempat-tempat ziarah ataupun pengajian-pengajian itu lumayan cukup aktif. Nah, setelah mereka berdua mendiskusikan waktu yang tepat untuk berangkat, akhirnya Yoga pun pamit pulang. Setelah Yoga pulang, Ari pun berinisiatif untuk menemui sang ibu guna meminta izin agar direstui ketika mereka pergi ke luar kota untuk berziarah. Akhirnya alhamdulillah sang ibu pun merestui dan mengizinkan Ari untuk berziarah. Singkat cerita, setelah mendapatkan izin dari sang ibu dan diberikan wejangan lah selama perjalanan gitu, berangkatlah mereka berdua ke lokasi tersebut. Dan selama perjalanan pun tidak ada halangan, lancar-lancar aja lah gengs ya. Nah, setibanya di lokasi yang dituju, Ari sama Yoga pun sudah ditunggu sama temennya Yoga ini. Karena sebelumnya Yoga kan sudah kayak ngasih tahu lah ke temennya gitu kalau mereka tuh mau berkunjung ke kotanya untuk berziarah. Nah, setelah mereka cukup berbincang dengan waktu yang lumayan lama, akhirnya mereka bertiga pun pergilah ke rumahnya temannya Yoga untuk beristirahat dan makan dan sebagainya, biar nanti malam begitu ke tempat ziarah sudah fresh dan sudah bersih ya gengs. Maghrib pun tiba. Akhirnya mereka bertiga, Ari, Yoga, dan temannya Yoga ini mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Nah, setelah selesai sholat, mereka bertiga pun mendiskusikan kapan waktu yang tepat ataupun jam berapa mereka akan berangkat ke tempat ziarah tersebut. Setelah ditentukan jam berapanya, akhirnya mereka pun pulang dan bersiap-siap pergi ke lokasi ziarah tersebut. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat ziarah tersebut. Seperti biasa, Ari, Yoga, dan temannya pun berzikir, berdoa kepada Tuhan agar diberi kelancaran dalam segala hal. Setelah mereka selesai berzikir, akhirnya Ari pun memutuskan
untuk beristirahat di salah satu musola di tempat tersebut. Tanpa terasa, mata Ari pun mulai terpejam. Dalam tidurnya, Ari bermimpi didatangi oleh sesosok makhluk yang berjubah putih dan bersurban. Lalu sosok itu pun mulai menyapa, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Dengan penuh rasa heran dan masih kaget, Ari menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Lalu si makhluk ini pun mulai menanyakan maksud kedatangan Ari datang ke tempat tersebut. Ari dengan masih penuh rasa heran mulai menjawab setiap pertanyaan yang diucapkan oleh kakek tersebut. "Saya datang ke sini hanya untuk berziarah dan tidak ada maksud apa-apa, tidak ada niat yang macam-macam, hanya untuk berziarah, beribadah, supaya hati pun merasa lebih tenang dengan segala beban yang dia pikul pada saat itu ya gengs." Nah, tiba-tiba sosok ini terdiam. Dalam diamnya dia mulai mengucapkan satu kata yang membuat Ari kaget. Apa kalian tahu apa yang diucapkan oleh kakek tersebut? "Pergi dari kota kamu sekarang." Ari kaget. Kenapa sosok itu bisa mengucapkan kata yang begitu simple tapi dalam banget gitu, pergi. Maksudnya bukan pergi dari tempat ziarahnya geng, tapi Ari disuruh pergi dari tempat tinggalnya gitu. Nah, Ari pun dengan penuh rasa kaget mulai bertanya gitu. Kayak berani-beraniin aja kayak gitu nanya. Kenapa saya disuruh pergi dari tempat kelahiran saya? Si kakek terdiam lalu menjawab, "Lihat saja sendiri." Akhirnya si kakek itu kayak ngasih gambaran gitu apa yang akan terjadi di tempat tinggalnya Ari. Ari masih dengan penuh rasa heran dan mulai melihat dengan jelas apa yang terjadi. Dah, kaget dong apa yang dilihat Ari di gambaran tersebut. Ari ngelihat semua kota yang dekat dengan rumahnya itu terendam banjir. Ari diem dan mulai bertanya dalam hatinya, apa yang terjadi? Kok bisa? Kenapa bisa sampai terjadi? Itu yang terus Ari tanyakan. Tapi Ari masih positif. Mungkin ini cuma bunga tidur. Mungkin ini cuma kayak kayak hayalan gitu. Jadi Ari nggak terlalu memikirkan, ya mudah-mudahan aja gitu nggak sampai terjadi. Itulah intinya yang ada di pikiran Ari saat itu. Lalu tanpa terasa setelah dia melihat gambaran itu, sosok itu pergi dan Ari pun mulai terbangun dengan masih penuh rasa heran dan takut. Tanpa terasa subuh pun tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan subuh mulai terdengar. Ari pun akhirnya beranjak dan membangunkan kawan-kawannya. Setelah mereka semua bangun, mereka mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tapi dalam hati Ari masih merasa kayak, kejadian gak ya? Kejadian gak ya? Itu yang terus ada di pikiran Ari sampai pas dia mau pulang dari tempat itu pun masih kayak ngelamun gitu mikirin, takut aja gitu. Nah akhirnya setelah mereka selesai beres-beres terus pamit pulang, padahal si Yoga ini udah ngajak Ari buat nginep satu malam lagi gitu. Cuman Ari bilang, maaf saya nggak bisa karena kan dia juga harus kerja, harus membantu orang tuanya ya. Secara kan dia jadi tulang punggung kan. Nah akhirnya setelah pamitan Ari pun pulang. Di perjalanan Ari masih terfikirkan dengan apa yang terjadi, apa yang dia lihat dalam mimpi. Dan akhirnya si Yoga pun bertanya, "Ri,
"Ih, lu kenapa?" Lantas Ari menjawab, "Gak apa-apa, lu ada yang dipikirin?" Gak ada. Jadi Ari itu gak mau menceritakan apa yang dia lihat pada saat malam itu dia bermimpi. Akhirnya alhamdulillah sampai di rumah tidak terjadi apa-apa dan perjalanan pun lancar. Sampai di rumah, Ari pun tidak ingin menceritakan apa yang dia lihat dalam mimpinya gitu. Jadi kayak positif aja. Waktu pun berlalu. Ari masih memikirkan apa yang dia lihat dalam mimpinya. Di saat dia bekerja, di saat dia bareng keluarga, tapi pikiran dia pun tetap masih kepikiran kejadian di malam itu. Akhirnya pada satu waktu, Ari ingin mengunjungi salah satu kawannya yang berbeda kota gitu guys. Jadi kayak kangen aja gitu, pengen kesana gitu. Tiba-tiba loh, gak biasanya kan Ari ini kayak main gitu ke temen-temennya gitu, jarang. Cuman gak tahu kenapa di hari itu Ari itu pengen banget main ke rumah temennya gitu. Ya mungkin menginap sampai 3 hari gitu. Akhirnya Ari pun berpamitan pada ibunya, terus dia minta anter sama adiknya gitu. Jadi dia tuh ke rumah temennya, nggak pengen sendiri, jadi pengen ditemenin sama adiknya. Adiknya pun mau dan akhirnya berangkatlah mereka ke tempat kawannya Ari ini. Desember di akhir tahun, tak terasa waktu pun berlalu begitu cepat, tahun pun berganti. Pada saat itu tahun baru yang begitu meriah, ditemani oleh gemericiknya hujan. Karena pada saat itu musim hujan pun mulai turun ya gengs. Nah posisinya Ari kan masih di rumah kawannya itu. Nah setelah beberapa hari dia di sana, adiknya pun berpamitan untuk pulang duluan gitu. Jadi nggak bareng. Nah setelah adiknya ini berpamitan untuk pulang, Ari pun mengizinkan dan tidak lupa mengucapkan kata-kata hati-hati di jalannya, Dek. Setelah adiknya ini pergi, baru aja Ari itu duduk ya, kayak baru santai lah kayak gitu. Ya ada telepon, kring kring kan. Dia nggak tahu nih siapa yang nelpon, dia angkat. Halo, assalamualaikum. Kalian tahu nggak apa yang Ari dengar pas diangkat? Maaf, ini dengan kakaknya, kita sebut aja adiknya namanya Una ya. Ini dengan kakaknya De Una. Ari menjawab, iya ada apa ya Pak? Dengan masih terbata-bata lah orang yang menelpon Ari itu kayak masih kaget bener gitu. Dia ngomong, Mas, adek Mas kecelakaan. Hah? Coba. Dia pamit pulang belum lama. Baru aja dia duduk gitu. Tiba-tiba ada telepon, ada kecelakaan. Ari masih ngelamun. Mimpi apa ya? Mimpi apa ya? Gitu kan. Pada saat itu Ari masih melamun. Sedangkan orang yang di seberang yang menelpon Ari itu udah beberapa kali manggil, Mas, 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 Mas. Ari masih kayak bengong gitu, nggak percaya. Perasaan adik saya baru aja keluar untuk izin pulang gitu. Tiba-tiba ngedengar berita kecelakaan. Akhirnya tanpa pikir panjang, Ari pun langsung menanyakan posisinya di mana. Akhirnya setelah si bapak ini ngasih tahu posisinya di sini dan posisi kecelakaannya itu tabrakan guys. Jadi kayak adiknya bawa motor, terus satunya juga kayak bawa motor gitu kenceng banget sampai maaf nih ya, korban kecelakaannya itu si kelopak matanya udah mau keluar. Jadi kayak si ini tuh robek sini. Mungkin kayak kena aspal gitu kan saking kencangnya benturan. Nah pada saat itu Ari belum tahu apa yang terjadi di tempat tinggalnya, di kotanya gitu. Jadi kan si Ari ini nggak pernah lihat berita gengs. Jadi kayak udahlah gitu, buat apa juga. Jadi dia tuh kayak bener-bener nggak tahu apa yang terjadi di kota tersebut. Nah akhirnya posisi masih hujan, Ari pun jemput adiknya sama temen itu. Nah pas dia sampai di lokasi, akhirnya telepon ambulan dan sebagainya. Ari di situ masih belum ngeh loh. Padahal kan posisinya udah hujan gitu kan. Tapi si Ari ini masih berpikiran kayak paling hujan biasa gitu, nggak ada yang aneh dengan tempat tinggalnya gitu. Nah akhirnya setelah adiknya ini dibawa ke rumah sakit, terus si korban yang satunya juga dibawa ke rumah sakit dan menerima beberapa jahitan karena memang sempat gak sadar gitu kan. Nah
pas dia lagi nunggu adiknya di rumah sakit, Ari itu nelpon ibunya, gitu kan. Karena kan gini, setidaknya lah baik buruknya itu orang tua harus tahu gitu. Pada saat Ari nelpon ibunya, apa yang dia dengar? Nomor telepon yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ari kaget dong. Lah, tumben-tumbenan kan si mama nomornya nggak aktif gitu kan. Tapi Ari masih berpikiran positif aja gitu, kayak udahlah mungkin lagi tidur apa gimana gitu kan. Nah pas subuh setelah dia sholat, temannya ini ngasih tahu gitu ke Ari, Ri, ibumu udah dikabarin belum? Adik kamu kan kecelakaan gitu kan. Nah si temannya Ari ini lupa ngasih tahu ke Ari apa yang terjadi di kota tersebut. Jadi belum dikasih tahu, geng, belum. Ya biasa aja gitu. Ari kayak ngomong, kemarin mamaku nggak aktif gitu kan. Pas aku telepon. Nah akhirnya setelah pagi itu pasien dirasa udah membaik ya, bolehlah pulang gitu. Nah setelah korban yang satu berpamitan untuk pulang dan udah kayak minta maaf gitu kan, bahwa semuanya musibah kan, Ari pun pulang. Cuman Ari ini nggak mau langsung ke rumahnya, jadi si adanya ini dibawa ke tempat kawannya dulu gitu kan. Jadi kayak buat biar nggak terlalu kaget gitu, gengs, si ibunya ini kalau sampai tahu. Nah tiba di rumah temennya, Ari itu dipanggil sama istri dari temennya ini. Tanya, Mas Ari udah tahu berita belum? Berita apa? Gitu. Akhirnya Ari kan kayak kepo gitu, nanya sebenarnya ada apa sih kan, tumben-tumbenan juga kan. Mas, di kota Mas kan kebanjiran. Hah? Ari bengong dong. Kebanjiran? Lah, Mas Ari nggak tahu. Akhirnya Ari pun coba-coba kayak kapan kejadiannya. Kalau nggak salah sekitar jam 4, jam 3 subuh. Berarti posisinya pas kecelakaan adanya itu banjir udah mulai terjadi gitu kan. Cuman belum terlalu tinggi airnya gitu. Di situ Ari mulai berpikir, ya Allah, pantas kemarin si mama ditelepon nggak aktif nomornya. Dan setelah ngobrol lumayan cukup lama dengan keluarganya temannya ini kan, akhirnya ada yang punya informasi kalau kelistrikan di kota tersebut sudah mulai terputus. Jadi si tiang listriknya tuh udah mulai ada yang jatuh gitu. Akhirnya pemadaman bener-bener padam lah gitu, gengs. Nah akhirnya dengan penuh rasa cemas, dengan kayak ya Allah ibuku gimana ya Allah. Nah tapi Ari nyoba tetap tenang aja gitu, positif. Ya Allah semoga tidak terjadi apa-apa dengan keluarga saya, karena akses menuju kota tersebut sudah mulai ditutup dan tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Itu, gengs. Jadi pergantian tahun yang harusnya berharap gitu kan lebih baik, lebih indah kan seperti itu, malah terjadi bencana banjir. Karena bencana pun tidak ada orang yang tahu, gengs. Mungkin Tuhan sedang ngasih peringatan gitu kan, agar hamba-hambanya itu lebih baik lagi. Nah singkat cerita, setelah adanya lumayan sembuh, sekitar 1 mingguan lah, 1 mingguan, Ari pun mencoba untuk mencari informasi. Akhirnya setelah sampai di rumah temannya ini, Ari pun mulai mencari informasi tentang akses ke kota tersebut. Jadi udah bisa dilalui apa belum gitu kan, udah dibuka jalur apa belum. Nah pas paginya Ari itu kayak dapat kabar dari temennya kalau misalkan akses jalan ke kota tersebut sudah mulai dibuka, tapi tetap harus dengan safety ataupun harus dikawal oleh beberapa petugas bencana gitu kan. Kalau misalkan ada terjadi bencana kan suka ada petugas BNPB-nya kayak gitu. Nah itu harus dikawal gitu, takutnya di saat dia lewat ke jalur itu air naik lagi gitu kan. Tanpa pikir panjang Ari pun bersiap-siap untuk pulang ke rumahnya gitu kan, kayak aduh gimana ibu saya, gimana adik saya. Pokoknya sepanjang jalan itu Ari cuman kepikiran keluarga. Nah ini Bu, poin pentingnya seorang Ari ini bener-bener kayak gak apa-apalah mimpi saya lewat, yang penting keluarga saya selamat gitu loh. Jadi kayak keluarga itu nomor 1. Itu yang aku salut dari sosok Ari ini, guys. Jadi dia tuh kayak gak mikirin dirinya, dia gak mikirin masa depannya, yang penting keluarganya itu semuanya sehat dan bahagia. Nah ini patut dicontoh, guys. Akhirnya setelah sampai di rumahnya itu kan,
Ari masih nyari-nyari nih, karena kan posisinya kosong gitu kan. Banyak banget kayak sampah, lumpur, barang-barang yang kebawa dari banjir itu loh, itu pada numpuk di rumahnya. Ari masih nyari-nyari ibunya kemana, terus cari tanya-tanya ke tetangganya juga kan, ke tempat-tempat pengungsian, ada ibunya nggak. Sayangnya Ari nggak nemuin ibunya di mana, adiknya di mana, nggak ketemu sama sekali dan nggak ada yang tahu. Ari pun di situ kayak udah mulai lemes banget, ya Allah gitu kan. Ari belum kepikiran loh, belum kepikiran pas lagi dia mimpi itu. Jadi dia tuh kayak masih pikirannya satu, ibuku mana. Jadi belum sempat kepikiran kenapa waktu itu sosok yang berjubah putih itu mengasih tahu ke Ari kalau misalkan Ari itu suruh pergi dari kota tersebut. Itu mungkin ada hubungannya kan. Nah setelah beberapa lama gitu kan dia nyari-nyari ibunya, alhamdulillahnya ada yang tahu di mana ibunya Ari ini. Terus dia ngasih tahu kalau misalkan keluarganya Ari itu sudah diungsikan dari malam pertama di mana bencana itu terjadi gitu. Alhamdulillah. Ari pun dengan penuh rasa syukur dan benar-benar kayak nangis banget, alhamdulillah ya Allah gitu, keluarga aku selamat. Nah akhirnya bertemulah Ari dengan keluarganya dengan penuh rasa haru dan rasa sedih. Ari memeluk ibunya, mah alhamdulillah sehat, alhamdulillah selamat. Nah setelah beberapa lama mereka berbincang, Ari belum ngomong nih kalau adiknya ini habis jatuh, dan ibunya pun kayak masih belum ngeh gitu kan, kayak jalannya gitu kan gimana, karena mungkin kan masih pada tegang gitu. Nah beberapa lama mereka ngobrol, akhirnya Ari pun ngasih tahu ke ibunya kalau adiknya juga habis kecelakaan gitu kan. Tapi alhamdulillah semuanya selamat dan nggak ada yang parah banget gitu kan. Setelah mereka makan bareng gitu kan, Ari pamitlah keluar gitu. Nah pas di luar ini Ari ngeliat sosok yang waktu itu datengin Ari di mimpi waktu di tempat ziarah. Dia kayak gini, senyum ke Ari. Akhirnya di situ Ari mulai ingat dong, ya Allah, ternyata mimpi saya yang kemarin di tempat ziarah itu terjadi. Dan di situ Ari pun mulai kayak berpikir, kenapa saya yang biasanya nggak pernah kemana-mana lah gitu, nggak pernah main, tiba-tiba sebelum bencana itu terjadi, Ari pengen main ke rumah kawannya gitu guys. Nah, dan memang saat bencana ini terjadi, berita itu kayak rame banget ya, oh, kota ini lumpuh, karena sampai segini nih, sampai kalau di orang dewasa itu udah bener-bener, wah lu bisa lihat sendiri nih. Jadi jalan tuh ketutup sampai mall-mall yang tinggi itu, air itu sampai situ. Nah, saking apa ya parahnya banget bencana banjir pada saat itu kan. Nah, akhirnya alhamdulillah setelah air mulai surut dan semua korban yang selamat pun mulai didata kan, kayak ini rumahnya siapa yang hilang, harta benda yang hilang gitu kan. Itulah sepenggal kisah Ari di tahun Januari 2014 ya. Salah satu korban yang selamat dari dahsyatnya banjir bandang di kota tersebut. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini, dan mudah-mudahan juga setelah saya menceritakan kisah ini, kalian semua yang ngedenger bisa lebih baik lagi ke depannya, lebih mengutamakan lagi keluarga dan lebih menyayangi ibu kalian. Karena apa? Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian kerjakan, tidak ada restu orang tua, kemungkinan besar sesuatu itu tidak akan menjadi besar. Tapi sekecil apapun perbuatan, sekecil apapun kerjaan yang kalian lakukan, di saat pekerjaan itu mendapatkan restu dan izin dari orang tua kalian, maka sesuatu yang kecil itu akan menjadi besar. Oke, terima kasih untuk waktunya. Kalau kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, share, dan komennya ya guys, agar kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Selamat berjumpa kembali di video-video Pikoro selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.